Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pengajian kita pada kesempatan malam hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang fikih perawatan jenazah. Dan kita akan bahas tentang tata cara memandikan jenazah. Namun sebelum kita praktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu berkaitan masalah memandikan jenazah. Yang pertama, kita bahas orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki adalah yang pertama, orang yang diwasiatkan. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-lakinya. Adapun orang yang paling berhak memandikan jenazah wanita adalah orang yang diwasiatkan, lalu ibunya, kemudian neneknya, lalu anak perempuannya, kemudian cucunya yang perempuan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, perlu kita pahami juga bahwasannya seorang anak tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Seorang anak laki-laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Demikian pula seorang anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah bapaknya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Sekali lagi, tidak boleh anak laki-laki memandikan jenazah ibunya. Begitu pula anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah bapaknya. Apalagi memandikan kakeknya, nggak boleh.
Demikian pula anak laki-laki nggak boleh memandikan ibunya, nggak boleh juga memandikan neneknya, nggak boleh. Jadi kalau lawan jenis nggak boleh memandikan. Yang boleh memandikan lawan jenis itu hanya suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Di antara dalil tentang bolehnya seorang suami memandikan jenazah istrinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau mutti qabli fa ghasaltuki." Jika engkau meninggal sebelumku, maka aku akan memandikanmu. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, diriwayatkan dari Asma binti Umaysh radhiyallahu anha, anna Fatimah awsat ayyughassilaha zawjuha Ali wa Asma fa ghassalaha. Sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha berwasiat agar dia dimandikan oleh Ali, ini suaminya, dan Asma radhiyallahu anha, maka keduanya memandikan jenazah Fatimah. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasannya boleh seorang suami memandikan istrinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan pasangan itu lebih utama untuk memandikan dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun dalil yang membolehkan seorang istri memandikan jenazah suaminya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma khassalan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i." Seandainya pendapatku ini dahulu terlintas di benakku, maka sungguh dahulu tidak ada yang memandikan jenazah Nabi kecuali istrinya. Ini dalil tentang bolehnya seorang istri memandikan jenazah suaminya. Kemudian jamaah rahimakumullah, seorang bapak hendaknya tidak memandikan jenazah putrinya yang sudah balik. Seorang bapak hendaknya tidak memandikan jenazah putrinya yang sudah balik, kecuali jika tidak ada wanita yang memandikannya, atau ada wanita tapi tidak berpengalaman dalam memandikan jenazah, maka bapak tersebut diperbolehkan untuk memandikan jenazah putrinya dalam kondisi ini. Kemudian juga laki-laki dan wanita itu diperbolehkan untuk memandikan jenazah anak-anak laki-laki maupun perempuan yang masih berusia 7 tahun atau usia di bawahnya. Ini boleh. Misalnya orang tua ditinggal mati anaknya yang baru berumur 5 tahun, boleh bapak ibunya memandikannya. Kemudian juga yang perlu kita pahami, orang yang junub atau wanita yang haid diperbolehkan untuk memandikan jenazah. Wanita yang junub, wanita yang haid itu diperbolehkan untuk memandikan jenazah, karena tidak ada dalil yang melarang. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, hendaknya seseorang yang memandikan jenazah itu
merahasiakan aib yang dimiliki oleh jenazah. Sehingga hendaknya orang-orang yang memandikan jenazah itu betul-betul orang yang amanah. Nuwun sewu, bahasa rada kasare, boten mulut ember. Paham maksudku loh? Bar memandikan jenazah, kok ternyata menemukan ada aib di jenazah terus dicerita-ceritakan. Nggak boleh yang seperti ini. Setelah memandikan jenazah cerita, ternyata jenazah ini masya Allah wetenge buncit, ambune pereng-perengan. Nah ini aib-aib seperti ini harus dirahasiakan, ditutup, nggak boleh dicerita-ceritakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khassala musliman fakatama alai ghafarallahu lahu arba'ina marrah." Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim lalu dia menyembunyikan aib yang ada padanya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali pengampunan. Ini fadilah besar bagi orang yang memandikan jenazah kemudian menyembunyikan aib. Kemudian apabila ada seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi haid atau dalam kondisi junub, maka cukup dimandikan sekali saja. Karena dengan sekali mandi itu sudah cukup bagi seseorang yang memiliki beberapa kewajiban. Contoh, ada seorang ibu meninggal dunia pas haid, maka memandikannya cukup 1 kali, tidak perlu dua kali, tidak perlu, cukup 1 kali. Kemudian apabila tidak ada air yang dapat digunakan untuk memandikan jenazah, maka jenazah itu cukup ditayamumkan. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma." Dan dijadikan debu untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Nah, cara mentayamumkan jenazah itu seseorang yang mau mentayamumkan jenazah itu memukulkan kedua telapak tangannya ke debu, kemudian ditiup debunya, kemudian diusapkan ke mukanya, kemudian diusapkan ke punggung telapak tangan kanan si jenazah. Ini bagi kondisi pas mau mandikan jenazah nggak ada air, yang hampir-hampir tidak mungkin terjadi di Selo Iring. Nah, banyu turah-turah, alhamdulillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, apabila ada jenazah telah dikuburkan tetapi dia belum dimandikan dan juga tidak ditayamumkan, maka wajib untuk dibongkar kuburannya selama diperkirakan jasadnya belum membusuk. Dan ini pendapat jumhur ulama, kecuali yang meninggal dunia karena COVID ya. Ini kan lain ceritanya. Ya, ini orang normal meninggal dunia dalam kondisi belum dimandikan. Maka kalau diperkirakan jenazahnya belum membusuk, wajib dibongkar dan dimandikan. Kemudian apabila seorang wanita keguguran kandungan setelah janin berusia 4 bulan 120 hari, maka janin tersebut dimandikan dan disolatkan. Apabila seorang wanita
keguguran kandungannya setelah janin berusia 4 bulan, yaitu 120 hari. Maka janin tersebut harus dimandikan, kemudian disolatkan. Namun jika janin tersebut belum mencapai 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Kenapa? Karena janin yang belum berusia 4 bulan itu belum ditiupkan ruh. Berbeda dengan janin yang sudah usia 4 bulan, 120 hari, itu sudah ditiupkan ruh. Maka disebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya tiap-tiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Summa yakunu alaqah misla dalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Lalu menjadi segumpal daging selama itu juga. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Jadi janin itu mulai ditiupkan ruh ketika umur 4 bulan. Dan janin yang gugur setelah berusia 4 bulan itu juga disyariatkan diberi nama. Jadi kalau seorang wanita keguguran, janinnya sudah usia 4 bulan, itu juga disyariatkan untuk diberi nama. Ya. Tapi kalau sebelum 4 bulan tidak perlu diberi nama. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum kita praktekkan tata cara memandikan jenazah, saya sampaikan dulu gambaran umum cara memandikan jenazah. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasanya untuk memandikan jenazah ini seseorang harus punya 2 bekal. Bekal yang pertama ilmu. Sehingga orang-orang yang dia tidak punya ilmu tentang memandikan jenazah tidak boleh memandikan jenazah. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Sehingga orang-orang yang memandikan jenazah adalah orang-orang yang betul-betul punya ilmu berkaitan masalah tata cara memandikan jenazah. Dan kita harus belajar, Pak, agar kalau keluarga kita yang meninggal dunia itu yang ngopeni jenazah kita, karena kitalah yang paling berhak untuk ngopeni jenazah keluarga kita. Sampai ada jamaah saya itu dia undang saya pengajian rutin di keluarganya. Ya, dia kumpulkan anaknya, mantunya, kerabatnya dikumpulkan untuk kajian fikih perawatan jenazah. Ya, dari awal sampai akhir. Ya, bahkan yang menarik ketika kita pas praktek perawatan jenazah itu yang jadi jenazah orang beneran. jadi orang beneran. Itu dia pengen sekali, beliau itu sudah sepuh, pengen sekali besok ketika meninggal dunia kerabatnya lah yang ngopeni jenazahnya. Yang kedua, perlu keberanian. Ini yang kadang banyak orang dia sudah ngaji, sudah belajar cara memandikan jenazah, ini enggak berani. Banyak enggak Pak Bu? Banyak. Enggak berani. Yang meninggal dunia itu istrinya, enggak berani memandikan. Yang meninggal itu adalah ibunya, padahal dia perempuan, enggak berani memandikan. Nah, ini kita harus melatih keberanian. Di antara biar kita berani itu adalah
Kita yakini bahwasannya nggak mungkin orang yang sudah mati itu kembali ke dunia untuk menemui kita. Nggak mungkin, mustahil. Nggak ada ceritanya orang kalau sudah mati kok kemudian datang menemui kita. Ya, enggak, gentayangan enggak ada. Apalagi datang menemui kita ngucap matur nuwun. Matur nuwun ya. Kemarin sudah memandikan jenazah. Enggak usah disingkirkan. Dan itu keberanian ini akan semakin muncul apabila kita berani mencoba. Cobalah satu kali, nanti selanjutnya akan semakin berani. Kemudian tata cara secara umum memandikan jenazah, yang pertama kita melepaskan pakaian jenazah. Jadi pakaiannya dilepas. Ya. Dan kalau bisa pakaiannya jangan sampai disobek dulu. Ya, jadi pakaiannya dilepas manual biar nanti bisa dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Karena kalau baju itu kok dipakai oleh orang yang masih hidup, maka itu akan menjadi sedekah jariah mayit. Yang pahalanya apa? Ngalir terus. Misalnya sarungnya, baju kokonya dipakai oleh anaknya untuk sholat atau dikek ke ustadz, malah juga yang jalan ustadz ini. Pokoknya dipakai untuk ibadah, pahalanya nanti ngalir. Tapi kalau nggak memungkinkan, karena mungkin jenazah sudah kaku, maka boleh digunting. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, ya, dan juga setelah dicopot pakaiannya, kemudian ditutup auratnya, ya, ditutup auratnya. Laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Adapun wanita nanti menutupnya itu dari dada, sampai dengan lutut. Nah, wanita dari apa? Laki-laki dari pusar sampai lutut, wanita nanti dari dada sampai dengan lutut. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yangdur rajul ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah. Jangan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, dan jangan seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Jadi dalam memandikan jenazah pegang prinsip ini. Tidak boleh kita melihat aurat jenazah, tidak boleh. Ya. Kemudian secara umum mewudukkan jenazah. Jadi jenazah itu diwudukkan, ya, mulai dari mencuci kedua telapak tangan. Ya. Kalau kumur-kumur kan nggak bisa ya, nggak usah. Basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, kaki, ya, diwudukkan. Dan mewudukkan jenazah ini dilakukan sebelum memandikan jenazah. Nah, banyak orang yang kewalik, dimandikan dulu nanti baru diwudukkan, diwudukkan dulu baru dimandikan. Nanti kita akan praktikkan. Kemudian membasuh kepala jenazah, membasuh kepala jenazah. Kemudian membasuh bagian tubuh jenazah yang sebelah kanan. Kemudian memandikan bagian tubuh jenazah yang sebelah kiri. Kemudian basuhannya dibasuh berulang-ulang, kalau bisa dengan bilangan ganjil, mungkin 5, 7, monggo. Kemudian pada basuhan yang terakhir itu menggunakan air yang telah dicampur kapur barus. Kemudian setelah itu jenazah dikeringkan pakai handuk. Kalau wanita sunnahnya rambutnya dikepang menjadi 3 kepangan. Ya, saya nggak tahu cara ngepangnya gimana kalau wanita itu ya. Nah, saya belum pernah dikepang ya. Karena Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fadafarna sa'araha thalatha qurun wa alqainaha khalfaha." Maka kami jalin rambut jenazah Zainab radhiyallahu anha menjadi 3 kepang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ini gambaran umumnya dan mudah, Pak, mudah sekali. Nah, sekarang saya akan praktekkan
Monggo Bapak Ibu bisa diamati dan insya Allah nanti setelah dipraktekkan bisa ya, mudah insya Allah. Yang pertama Pak, sebelum kita memandikan jenazah, kita sediakan airnya dulu, dan minimal ada 3 air ya, 3 air dimasukkan ke dalam ember yang besar. 3 air itu, air yang pertama adalah air bersih ya, enggak dicampur apapun. Yang kedua adalah air sabun. Air sabun itu cara buatnya mudah Pak, ini kayak gini. Ini besok jangan pakai ember kayak gini ya, keseditian. Ambil air, pakai sabun Pak. Yang terbaik, yang mudah itu sabun cair itu Pak. Sekarang kan ada banyak, alhamdulillah. Dimasukkan, tapi jangan sampai berbusa banyak. Jadi ya dikir lah ya. Kemudian diaduk, tapi pokoknya intinya jangan sampai berbusa banyak. Nggak usah terlalu banyak Pak. Nanti pembilasannya yang agak kadang repot ya, kelamaan. Kemudian yang ketiga, air kapur barus. Air kapur barus cara buatnya, ini yang kadang salah itu adalah kapur barusnya itu ditumbuk sampai halus. Karena banyak sekali saya memandikan jenazah dikasih kapur barus itu kasih ketempong ateng bengkolong nih kalau. Oke, nah, itu kurang benar. Yang benar sampai halus. Setelah kapur barus halus, dimasukkan dalam air, dicampur. Jelas sampai sini? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, yang berikutnya adalah kalau bisa yang memandikan jenazah itu pakai kaos tangan. Kalau bisa. Enggak bisa ya enggak apa-apa. Kemudian sebelum memandikan jenazah, kita anggap ini jenazah laki-laki ya. Kalau laki-laki dari tadi ditutup dari mana? Pusar sampai lututnya. Pusar sama lututnya saja karena laki-laki ya. Kalau perempuan berarti dari dada sampai lutut. Nah, tutupnya ini terbaik menggunakan kain, Mbak. Kain jarit atau yang lainnya monggo. Saya tidak sarankan pakai pelepah pisang. Kenapa kok pakai pelepah pisang enggak? Itu rawan sekali terbuka aurat. Karena saya pernah, Pak, pernah memandikan jenazah ya, karena itu di kampung ya, itu menggunakan pelepah pisang. Akhirnya pelepah pisangnya suwek-suwek, Pak. Ayo kelihatan, Pak. Masuk memandikan juga orang ini gelak yura. Ya, maka pakai apa? Kain yang tidak menutup aurat. Jelas nih? Nah, setelah ini kemudian sebelum memandikan jenazah, kalau lebih sempurna lagi, kukunya dipotong. Kukunya, kuku dipotong, gitu. Dipotong, kuku semuanya ya, kuku dipotong. Kemudian kumis ini kalau memungkinkan dirapikan, ya, kumis. Jenggot jangan ya, jenggot biarkan saja. Rambut nggak usah. Ya. Adapun bulu kemaluan nggak usah, itu rahasia ya. Setelah itu sudah dilihat bersih. Jenazah ini ditegakkan sampai orang posisi duduk tapi duduknya belum sempurna. Ini karena boneka jadi kaku ya. Terus ada salah satu yang menekan perutnya pelan, nggak usah kencang-kencang, pelan, tekan durut ke bawah, durut ke bawah. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan cairan yang masih ada di, mungkin mau keluar di perut ya. Karena orang sakaratul maut itu kan ngeden sakit ya kan. Dan itu nggak mungkin keluar berupa, mohon maaf, kotoran yang padat, nggak mungkin. Kebanyakan keluar itu kotoran yang berupa cair ya. Nah, setelah di perut itu langsung dicebokin ya. Langsung dari belakangnya ini loh. Ya, dicebokin sampai bersih sekali pokoknya ya. Nah, ini insya Allah aman, Pak. Khawatirnya nanti kalau nggak dilakukan itu, nanti pas sudah dikafani
baru keluar itu yang kawat. Sudah? Nah, kalau sudah, kita mulai dari yang pertama kali dilakukan adalah mewudukkan jenazah. Cara mewudukkan jenazah sama, Pak. Mulai dari telapak tangan ini dulu, ya. Yang bagus ada yang nuangkan, gitu. Telapak tangan 3 kali, gitu. Kemudian yang kiri 3 kali. Jelas ya? Mulut kan nggak mungkin toh. Sebagian ulama ngajari kalau bagian mulut itu kita ambil 2 jari terus kita gosokkan ke mulut. Tapi enggak apa-apa. Karena sebagian orang tekan Mbak narap gosok ngoten itu. Kemudian muka itu yang terbaik ya sebenarnya digebyur ini boleh saja. Tapi yang terbaik adalah ambil air itu kemudian kita tuangkan. Nah, itu lebih ada pun ya. Ambil air, kemudian kita tuangkan ya. Ambil air lagi berapa kali? 3 kali. Muka sudah. Setelah muka apa? Tangan sampai siku juga. Kanan dulu 3 kali, dibasuh sampai siku 3 kali. Sudah, yang kanan sudah 3 kali, kemudian baru yang kiri 3 kali. Ya. Bisa menggunakan selang kalau ada selang ya. Ini enggak usah selang cok kayak nyuci motor ya. Selang biasa aja. Kemudian setelah itu, setelah tangan apa? Ngusap kepala. Ngusap kepala caranya sama. Ambil airnya dibuang. Kemudian dari depan ini tarik ke belakang sampai tengkuk. Kemudian maju lagi, terus ya sama. Jari telunjuk masukkan ke lubang, kemudian ibu jari ngusap luar telinga. 1 kali saja. Setelah ngusap kepala, kaki sama. Kaki kanan dulu 3 kali, yang kiri 3 kali. Jelas sampai sini? Jelas. Mudah mboten niki? Mudah sekali. Setelah diwudukkan, tadi saya jelaskan, kita mulai basuh dari sebelah kanan dulu 3 kali atau 4 kali atau 5 kali atau 7 kali monggo. Kemudian yang sebelah kiri. Nah, cara basuhnya, basuhan pertama boleh menggunakan langsung air sabun boleh. Ya, itu biar rodo lebih cepat ya. Jadi pakai air sabun dulu sambil digosok ya. Ya yang pelan-pelan digosok. Nah, khusus bagian ini nggak boleh disingkap ngeten iki. Kelihatan nanti. Nah, boleh diguyur gini kalau bisa tembus, kalau enggak digebyur begini, ada yang ngusap ya. Tapi hati-hati jangan sampai menyentuh bagian kemaluan ya. Dibasuh sampai 3 kali ya toh. Nah, 3 kali atau berapa kali monggo. Setelah sabun, air bersih, pokoknya monggo dicompar-campur gitu ya. Setelah itu jenazah dimiringkan. Ya, ini kalau banyak orang kan bisa dimiringkan gini kan? Ya. Kemudian setelah dimiringkan, baru bagian yang belakang. Sambil digosok, Pak. Mantep aja, Pak. Kalau bagian sini kok agak repot dibuka, jangan kok digebyurkan aja nggak apa-apa. Nggak usah digosok. Bagian yang aurat ini nggak usah digosok, nggak apa-apa, Pak. Oke. Nanti khawatir mengenai megang aurat. Dah, 3 kali. Nah, kemudian yang sebelah kiri juga sama, kayak gitu, persis. Miring sebelah kiri, nah begitu, selesai. Pastikan semua air ini sudah kena semuanya. Dan ingat, kalau misalnya pemandi jenazah sepakat kita mandikan 7 kali, maka yang ke-7 itu berarti air kapur barus. Nah, sebagian orang enggak. 7, air kapur barus baru biur. Kayak gitu kan? Bukan begitu. Jadi kapur barus itu masuk ke bagian 7 kali kalau mau 7 kali. Berarti kalau sudah 6, berarti yang ke-7 apa? Kapur barus. Dah. Setelah dimandikan selesai, baru dianduk. Dianduk pelan-pelan ya, dianduk. Karena ini jenazah saudara kita, jangan berlaku kasar ya. Ya, jangan berlaku kasar, jangan mentang-mentang biyen wis tau ngrasani karo di teoti. Balas dendam, jangan ya.
Ya, umbian utang rambayar. Kalau di enggak boleh ya. Itu jenazah saudara kita. Ya. Ya, menyakiti jenazah ketika sudah mati itu hukumnya sama ketika menyakiti dia masih hidup. Berarti nempeleng. Wah, pas dia meninggal itu hukumnya sama dengan ketika masih hidup. Jadi hati-hati dilakukan. Nah, setelah dikeringkan, ini diganti ini, bahasanya ini diganti dengan menggunakan kain yang kering ya. Tetap ditutupi lagi bagian auratnya. Dah. Kemudian kasih jarit. Nah, sudah disiapkan untuk mengkafani. Nah, bulan depan kita belajar mengkafani jenazah. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Mudah enggak memandikan jenazah? Mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitu tata cara memandikan jenazah. Masih ada waktu yang tersisa kita gunakan untuk diskusi tanya jawab. Barangkali ada banyak pertanyaan dari jamaah. Kami persilahkan monggo. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi kan tapi mandinya itu seperti kita mandi harus ada kita. Sama ada kita. Iya. Kalau kita amati tata cara memandikan jenazah itu memang mirip dengan memandikan mandi besar. Ya, betul Pak. Memang kalau kita katakan mirip, betul-betul mirip. Cuman bedanya jenazah itu nggak bisa mandi besar sendiri dan tidak ada mencuci kemaluan. Kalau memandikan mandi junub itu kan ada mencuci kemaluan. Ya. Betul Pak, mirip. Betul Pak. Ada lagi mau tanya? Enggak ada, tanya pulang gasik nih. Monggo Pak. Nggih. Aurat, kemaluan terutama. Iya, pertanyaan bagus. Kalau ada kotoran yang ada mungkin mohon maaf di pantat ya, bagian di pantat, itu kalau misalnya kok di situ itu ada istri atau dia yang nyebokin nggak apa-apa. Karena istri dia boleh menyentuh area itu, atau suami dia boleh menyentuh area itu. Adapun yang di luar itu maka disemprot. Pakai selang itu yang terbaik. Kalau nggak ada selang maka bisa digebyur berulang-ulang dan insya Allah bersih itu. Insya Allah bersih. Kalau selain tadi, selain suami istri jangan. Nah, karena dia tidak boleh menyentuh aurat, ya. Walaupun itu bapaknya. Ya. Ya, kalau cukup digebyur sekali. Digebyur itu insya Allah bersih. Ingat, jenazah itu sekali lagi paling yang keluar dari bagian dubur itu adalah cairan. Ya, cairan yang itu hanya bisa digebyur saja insya Allah sudah bersih sekali. Maka bagus sekali sebagian daerah itu mereka menyediakan memang perlengkapan perawatan jenazah. Itu hampir di setiap dusun sudah ada. Ini dalam rangka untuk memudahkan kaum muslimin kalau ada orang yang meninggal dunia. Bahkan sebagian daerah itu mereka sudah menyiapkan tim orang-orang yang dia bisa merawat jenazah dengan benar. Yang wanita juga ada, yang laki-laki juga ada. Ini untuk jagani keluarga. Kadang memang ada orang yang sudah bisa, tapi dia mungkin karena sedang berkabung ya, kemudian dia nggak bisa untuk memandikan. Ini sudah ada tim yang bisa memandikan jenazah sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sekali lagi syariat agama Islam ini mudah, semua orang bisa memandikan jenazah. Ada lagi mau tanya? Nggih. Nggih.
Nggih, masalah. Dia tidak boleh ikut memandikan di situ, nggak boleh. Mengkafani nggak boleh, nggak boleh. Jadi yang boleh bagi seorang laki-laki, misalnya anak ke ibunya ya, dalam dia hanya satu ya, menguburkan, mengangkat jenazah, dan juga mungkin mensolatkan. Adapun mengkafani itu adalah tugasnya perempuan, memandikan juga perempuan. Ini yang banyak yang dilanggar oleh kaum muslimin. Nah, makanya kita kalau ada kerabat kita yang meninggal dunia, kita yang turun tangan. Ibu-ibu juga kalau ada wanita yang meninggal dunia kerabatnya, ibu-ibu yang turun tangan. Jangan dibiarkan ada orang asing ya ikut merawat jenazah kita, padahal itu bertentangan dengan syariat Islam. Kayak laki-laki merawat jenazah perempuan, nggak boleh dalam Islam. Monggo silahkan, tadi ada. Nggih. Oh, hampir sama, masya Allah. Ada lagi mau tanya? Oke. Monggo. Nggih. Atau kita melihat semua orang itu jalan air memandikan itu diberikan air mengalir atau apa itu? Oh iya. Untuk wewangian itu nanti khusus pas di mengkafani saja. Ya, adapun pas memandikan itu cukup menggunakan air sabun atau bisa diganti dengan daun bidara. Ya. Tapi kalau pas mengkafani itu nanti setiap lapis dari kain kafan itu nanti kita akan praktekkan insya Allah itu dikasih parfum. Tentu parfum yang baunya sudah khas ya, jangan kasabang. Jangan parfum yang aneh-aneh ya, nanti tidak menimbulkan apa ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Ada lagi mau tanya? Monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kuat ya? Iya, gak kuat. Iya. Iya. Bagaimana kalau wanita kan mungkin tidak kuat untuk mengangkat jenazah tersebut ke tempat pemandian, atau mungkin mengangkat dari mandi ke tempat itu, maka nyuruh kerabat, suaminya, anaknya, ya, yang mahram itu yang disuruh mengangkat ya, termasuk mungkin mantunya laki-laki itu yang disuruh mengangkat. Kalau memang benar-benar nggak ada, itu kondisi darurat lah. Kalau kita darurat nggak ada. Seperti itu Bu. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini Bu. Ada lagi mau tanya? Sudah bisa? Ya. Saya tidak mendoakan segera praktek ya, nggak bisa. Tapi namanya kematian itu, ya walaupun orang sak dunia mendoakan kita cepat mati, namanya kematian itu kan sudah digariskan oleh Allah Ta'ala ya. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menambah ilmu kepada kita. Insya Allah pada pertemuan bulan depan kita akan bahas tentang mengkafani jenazah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat jenazah, kemudian kita juga akan bahas tentang cara menguburkan jenazah. Kita juga akan bahas tentang, kita tutup dan pembahasan fikih ziarah kubur insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.